Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ladies and gentlemen, welcome to today's video. Balik lagi di RFK Story sama gue di sini. Kali ini gue akan membahas film bergenre horor drama yang rilis pada tahun 2015 berjudul Victor Frankenstein. Film ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Igor. Ia merupakan asisten dari seorang mahasiswa cerdas Universitas Kedokteran bernama Victor von Frankenstein. Igor dan Victor melakukan sebuah percobaan dan eksperimen gila. Mereka berusaha menciptakan manusia buatan dengan menyatukan organ-organ dari manusia yang telah mati. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa bertele-tele lagi, tanpa basa-basi lagi, kita mulai filmnya. Let's go! Film diawali dengan kita diperkenalkan dengan seorang pria bungkuk yang tidak memiliki nama. Tapi pria ini selalu dipanggil sebagai si bungkuk. Selama hidupnya si bungkuk telah menghabiskan waktu dengan menjadi badut di sebuah pertunjukan sirkus. Ia pun juga telah jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Lorelei. When I wasn't performing, I served as the company's doctor. Saat tidak ada pertunjukan, si bungkuk juga mengabdi sebagai dokter di sana. Ia sangat tertarik dengan sains kedokteran, khususnya anatomi tubuh manusia. Si bungkuk sangat ingin memahami semua tentang alam semesta yang ada di dalam tubuh manusia. Hingga pada akhirnya ia pun selalu menghabiskan waktu senggangnya untuk mempelajari itu. Singkat waktu, saat pertunjukan dimulai, seketika Lorelei mengalami sebuah kecelakaan. Ia terjatuh saat sedang melakukan pertunjukannya, hingga membuat tulang selangkanya patah dan sendi bahunya lepas, yang kemudian menyebabkan tekanan pada paru-paru, sampai membuatnya tidak bisa bernafas. Oh my god. What did we do? Absolutely nothing, I'm afraid. Don't have the tools to reset the bone. Seorang pria mengatakan jika Lorelei sudah tidak dapat ditolong, karena tidak ada alat yang dapat memperbaiki posisi tulangnya. Kemudian si bungkuk langsung meminta jam saku milik pria tersebut. Dengan sedikit arahan dari pria itu, akhirnya si bungkuk berhasil membuat Lorelei kembali bernafas. Yes. Why are you wearing that silly makeup? Well, I'm a clown. You're being wasted here. Kemudian pria itu berkata jika si bungkuk telah menyia-nyiakan hidupnya, dan pria itu juga menyuruh si bungkuk untuk pergi dari sana. Setelah mengatakan itu, ia pun segera pergi dan memberitahu jika namanya adalah Victor Frankenstein. Sir, please, may I know your name? You're going nowhere! Singkat waktu, mereka malah mengurung si bungkuk di dalam kurungan hewan. Karena bos sirkus di sana berpikir jika si bungkuk ingin melarikan diri. Setelah Victor berkata jika si bungkuk menyia-nyiakan hidupnya di sana. Hold on, sir, you don't know what it'll do to me. Don't I? No, sir, I can't just leave. Kemudian Victor pun datang melepaskan si bungkuk dari dalam kurungan itu. Tapi bos-bosan di sana melihat apa yang sedang dilakukan oleh Victor. Mereka berdua pun kemudian harus dikejar-kejar oleh para pemain sirkus di sana. Sampai di suatu saat mereka terjebak di dalam sebuah rumah kaca. Tapi Victor berhasil mendapat ide untuk menciptakan sebuah ilusi, yang kemudian salah satu pemain sirkus malah menikam temannya sendiri, hingga membuatnya tewas. Kemudian mereka berdua pun berhasil melarikan diri dengan masuk ke dalam saluran air. Yes, very good. Come along. Setibanya di rumah, Victor langsung menyedot sebuah cairan yang ada di dalam punggung si bungkuk. Karena Victor tahu jika sebenarnya si bungkuk tidak benar-benar bungkuk. Dengan santainya Victor langsung menyedot cairan itu menggunakan mulutnya. Not a real one, anyway. No.
Kemudian Victor langsung meluruskan secara paksa punggung si bungkuk dan memberi sebuah penyangga untuk menunggu badan itu benar-benar pulih. For the time being, my friend, you shall have to wear this brother. I'm standing up. Kemudian Victor juga memberi si bungkuk sebuah identitas yang baru. Victor berkata jika dulu ia memiliki seorang teman bernama Igor Strassman. Namun Igor sudah lama menghilang dan tidak pernah kembali. Maka dari itu Victor menyuruh si bungkuk untuk menggunakan identitasnya. Dan mulai saat ini si bungkuk telah memiliki sebuah nama, yaitu Igor Strassman. Hello, my name is Igor. Scene berganti kembali ke arena sirkus, di mana terlihat ada dua orang detektif yang menyelidiki area tersebut karena telah terjadi pembunuhan seorang pria saat Igor dan Victor melarikan diri. Orang-orang di sana memberi kesaksian jika Igor dan Victor yang membunuh pria itu. Tapi salah satu detektif di sana yang bernama Turpin menyimpulkan jika pembunuhan itu terjadi atas usaha melindungi diri. Wanted for murder, have it copied. Kemudian Turpin menemukan sebuah sketsa yang menggambarkan wajah Igor. Ia langsung menyuruh asistennya untuk menyebarkan sketsa wajah itu. Karena sepertinya Turpin mendapat sebuah petunjuk saat ia menemukan sebuah kantung di sana. Yang membuat dirinya langsung memutuskan untuk mencari keberadaan Igor dan Victor. From the crime scene at the circus. Open it. Sesampainya di kantor polisi, Turpin menjelaskan tentang apa yang sebenarnya ada di dalam kantung tersebut. Turpin berkata jika belakangan ini banyak sekali kasus pencurian potongan serta organ tubuh hewan liar yang sudah mati. Dan ternyata isi dari kantung itu adalah potongan kaki singa betina yang baru saja mati. It belonged to a lioness recently deceased. This is disgusting. Turpin langsung menyimpulkan jika ini ada kaitannya dengan kasus-kasus tersebut. Ia sangat bingung dengan tujuan mereka mengumpulkan organ-organ tubuh hewan itu, yang kemudian membuat Turpin akan semakin dalam menyelidiki kasus ini. But who would do that? Huh? Something reeks here. Scene kembali berganti di dalam rumah Victor, di mana Victor menunjukkan sebuah penemuannya kepada Igor. Ia dapat menghidupkan kembali dua bola mata yang telah berusia 3 bulan dengan melakukan sebuah pengubahan energi listrik murni menjadi energi listrik biologis yang mengalir di dalam tubuh manusia. Tapi Igor berkata jika Victor telah melakukan sedikit kesalahan pada penemuannya, yang membuat bola mata itu bergerak secara tidak serasi. And that's why they don't move evenly. The oculomotor nerves, you haven't connected them properly. Victor pun sangat terkesan dengan apa yang diketahui oleh Igor. Ia merasa sangat senang karena tidak salah menilai Igor. Bakat alami serta pengetahuannya lah yang membuat Victor membawa Igor untuk dijadikan sebagai asistennya. I shall bring you your assignments piecemeal. Now will you help me? Kemudian mereka berdua pun segera memulai percobaan awal mereka. Sedikit demi sedikit Victor mulai mengumpulkan potongan-potongan dari organ tubuh hewan. Sedangkan Igor memiliki tugas untuk merakit atau memperbaiki semua organ tubuh itu agar dapat berfungsi kembali. Keep working on it. Singkat waktu beberapa hari kemudian Victor pun akhirnya menunjukkan tentang apa yang sebenarnya ia telah ciptakan dengan menyusun satu persatu organ tubuh hewan yang ia kumpulkan selama ini. What is that? Gordon. Di dalam ruang bawah tanahnya, Victor memperkenalkan seekor simpanse rakitan bernama Gordon. Kemudian Victor berkata kepada Igor jika mereka berdualah yang telah menciptakan makhluk tersebut. We made this. One. It's alive. Dan benar saja, Victor telah berhasil memberi kehidupan kepada Gordon.
Hal itu pun membuat Igor semakin mengagumi sosok seorang Victor, karena Victor telah berhasil menciptakan kehidupan dari ketiadaan. Kemudian Victor berkata, jika besok mereka berdua akan mempresentasikan Gordon di universitas kedokterannya. Letter for you, Miss Lorelei. Kemudian scene berganti di kehidupan Lorelei yang baru. Lori sudah bukan anggota sirkus lagi. Saat berada di rumah sakit, ada seorang dermawan yang menolong dirinya dan mengubah status sosialnya. Kemudian Lori mendapat sebuah surat dari Igor. Jika Igor mengundang dirinya untuk melihat hasil presentasinya bersama Victor. Igor. Get on with it. Singkat waktu, hari presentasi pun telah tiba. Tujuan utama Victor adalah ingin mendapat dukungan dari seorang pria bernama Finnegan, yang merupakan salah satu orang terkaya di sana. Kemudian mereka berdua pun segera menunjukkan jika mereka telah berhasil menciptakan sebuah kehidupan dari ketiadaan. You come to the front, get a closer look. Don't be shy. Don't go, Igor. Shock him again, harder. Namun tiba-tiba yang muncul hanyalah sekumpulan lalat. Tapi Victor tidak mau menyerah begitu saja. Ia menyuruh Igor untuk terus menaikkan daya arus listriknya. Hal itu malah membuat Finnegan terus menertawai mereka berdua. Namun tiba-tiba, apa yang terjadi? Gordon berhasil hidup, namun arus listrik yang berlebih malah membuat Gordon menjadi tidak terkendali. Kemudian mereka berdua pun harus membunuh makhluk itu, karena Gordon telah membuat banyak sekali kerusakan di sana. Namun hal itu malah membuat Finnegan menjadi sangat terkesan dengan mereka berdua. Finnegan menantang mereka untuk membuat sesuatu yang lebih hebat. Victor pun langsung menyanggupinya, dan ia berkata akan menciptakan makhluk yang dapat berpikir dan cerdas, yaitu seorang manusia. A man. Keesokan harinya Turpin mengunjungi kediaman Victor. Setelah Turpin melihat apa yang terjadi saat Victor dan Igor mempresentasikan hasil ciptaan mereka kemarin. Turpin ingin melihat catatan hasil percobaan Victor selama 12 bulan terakhir ini. Jika Victor tidak mau, maka Turpin akan menggeledah seisi rumahnya. Violate it, all my research would require a proper legal warrant. Tread lightly, sir. Kemudian Turpin segera pergi dan berjanji akan kembali saat ia sudah memiliki surat izin untuk menggeledah seisi rumah Victor. I'll be back with a warrant. Singkat cerita, mereka berdua segera memikirkan apa yang harus dilakukan untuk menciptakan makhluk yang lebih sempurna dari Gordon. Mereka pun mendapat ide untuk menggunakan energi petir agar dapat menyalurkan listrik yang sangat besar. Namun jika ingin melakukan itu, maka mereka berdua juga harus menciptakan sebuah tubuh yang sangat kuat. So what if we give him 2 sets of lungs? You know you're brilliant, don't you? Igor kembali mendapat sebuah ide gila. Ia berkata, jika mereka bisa memberikan 2 buah paru-paru dan 2 buah jantung, agar dapat memompa darah dengan sempurna ke seluruh tubuhnya. Kemudian dengan segera mereka pun langsung menyusun gambaran bagaimana makhluk itu akan dibuat. Bigger with the arm, biceps. 2 his, 2 hearts. Scene berganti di tempat Turpin, di mana Turpin semakin sulit untuk menyelidiki lebih dalam tentang apa yang ada di ruang bawah tanah Victor, karena Turpin gagal untuk mendapat surat izin penggeledahan. Namun Turpin bersikeras jika ia akan tetap mencari tahu tentang apa yang ada di dalam ruang bawah tanah Victor. Need to find out what's in that basement.
Frankenstein! Open this door! Singkat cerita, Turpin benar-benar membawa pasukan untuk mendobrak masuk ke dalam rumah Victor. Saat itu Igor sedang berada di luar rumah. Ia pun langsung secara diam-diam masuk ke dalam untuk membujuk Victor segera pergi dari sana. Victor, we have to leave! Open this door! That door to the sewers is the only way out. Try and open it! Namun tiba-tiba Igor malah menemukan jasad Igor yang asli, di mana kedua bola mata jasad itu telah dicongkel oleh Victor. Igor Straussman, meet Igor Straussman. Couple of months! You took his eyes! Hal itu pun membuat Igor semakin tidak mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh Victor. Kemudian Turpin berhasil masuk. Victor pun langsung menghajarnya, hingga membuat jari jemari Turpin masuk ke dalam sebuah roda gigi. Kemudian mereka berdua langsung pergi dengan menggunakan sebuah jalan rahasia dan langsung menaiki kereta kuda untuk secepatnya sampai di kediaman Finnegan. Finnegan! Where are you? I suppose now you'll have no choice but to leave London. Pada akhirnya Igor pun memberanikan diri berkata kepada Victor jika ia sudah keterlaluan dan sudah salah langkah. Igor juga tidak mau ikut dengan mereka yang akan segera pergi menuju tempat persembunyian keluarga Finnegan. Victor pun sangat kecewa dengan keputusan yang dibuat oleh Igor. Kemudian ia pun langsung pergi meninggalkannya. I'm done with you. Namun tiba-tiba Finnegan langsung menangkap Igor karena Finnegan tidak mau Igor menjadi penghalang dalam ambisinya. Kemudian Finnegan pun langsung melempar Igor ke dalam sebuah sungai untuk membunuhnya. Tapi Igor berhasil melepaskan diri dan langsung berenang ke atas permukaan air. Kemudian ia pun segera dirawat oleh Rory. Saat sedang terbaring, Igor melihat isi di dalam jam saku milik Victor. Ia pun mencoba mengingat apa yang sebelumnya dikatakan oleh Victor. Jika jam itu sangat berharga baginya, karena Victor pernah hampir mati ditelan badai salju saat ia masih kecil. Namun Victor berhasil selamat, dan hanya jam itu yang ia genggam setelah sadarkan diri. I looked into my hand and I was holding this. Kemudian Igor pun memutuskan untuk segera pergi ke tempat di mana Victor berada. Rory mencoba menahan Igor agar tidak pergi. Namun Igor berkata jika ia harus menolong Victor. Kemudian Rory pun memutuskan untuk pergi bersamanya. And you will not go alone. Singkat waktu sampailah mereka berdua di kediaman Finnegan. Namun di sana ada penjaga yang terus mengawasi tempat tersebut. Rory pun langsung menyuruh Igor segera pergi, sedangkan Rory akan mengalihkan perhatian para penjaga di sana. Hello? Sorry, we seem to be lost. Namun seketika Turpin datang, dan ia juga akan menyusul Igor untuk masuk ke dalam kastil. Man is in allegiance with Satan and must be stopped. Terlihat jika di dalam sana semua orang sudah bersiap pada posisinya masing-masing, karena badai yang dinanti akan segera datang. Kemudian Igor langsung menghampiri Victor. Igor berkata jika Finnegan akan membunuhnya saat setelah percobaan ini telah berhasil. Finnegan tried to have me killed. I believe he intends to kill you. I don't care. What? Namun Victor tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh Finnegan. Karena Victor hanya ingin namanya selalu dikenang saat ia telah berhasil menciptakan manusia buatannya sendiri. I forgive you, Igor. So stay here. Your brother was with you. He was with you that night. Henry Frankenstein. Kemudian Igor langsung membahas tentang saudara kandung Victor yang bernama Harry Frankenstein. Igor berkata kepada Victor jika itulah alasan sebenarnya Victor sangat berambisi dengan hal ini. To go out into the snow, and he protected you. I wouldn't be surprised if it was your idea, though, was it?
I took my brother's life that night. Kemudian Victor menjelaskan, jika saudaranya tewas karena mencoba melindungi dirinya dari ganasnya badai salju. Maka dari itu Victor ingin mencoba membuat keseimbangan dengan menciptakan sebuah kehidupan. Igor terus mencoba menahan Victor, namun Victor tetap berambisi dan akan tetap menjalankan rencana gila ini. I will give you life. Mereka semua pun segera dengan cepat menyelesaikan semua persiapan. Saat balon sudah mengudara dan listrik telah terisi penuh, Victor langsung memberikan aba-aba untuk menaikkan jasad itu. Dengan sangat epik, listrik pun langsung mengaliri jasad itu. Dan ternyata benar, jika dilakukan oleh Victor dan Igor selama ini telah berhasil menciptakan sebuah kehidupan. Namun tiba-tiba petir kembali menyambar dan membuat makhluk itu menjadi sangat kelebihan energi. Keadaan pun menjadi sangat kacau, di mana petir terus menyambar, hingga membuat tempat itu menjadi sangat tidak terkendali. Ledakan terus terjadi di mana-mana. Satu demi satu semua orang yang ada di sana tewas secara mengenaskan. Namun mimpi buruk semakin menjadi buruk. Seketika jasad itu terbangun dan telah menjadi sesosok monster. Tapi Victor malah menghampiri monster itu dan menganggap jika monster itu adalah sosok saudara kandungnya, yaitu Harry Frankenstein. Come to me. I am your brother. Namun semakin Victor memandangi monster itu, ia sadar jika yang telah ia ciptakan ini bukanlah sebuah kehidupan. Oh, my brother Henry, forgive me. This is not life. This is not life. Kemudian Turpin langsung menembak monster itu, hingga membuat monster itu menjadi sangat tidak terkendali. Turpin yang sangat ketakutan akhirnya harus tewas setelah monster itu menghempas tubuhnya ke arah di mana sumber listrik berada. We will do the only thing we can do. Igor dan Victor terus mencoba menikam monster yang sangat kuat itu, sampai di mana Igor mengira jika ia telah berhasil membunuh monster tersebut. Namun Victor langsung berteriak jika monster itu mereka ciptakan dengan 2 buah jantung. Dan benar saja, monster itu kembali bangkit dan langsung menghajar Igor. Oh, my brother, forgive me! Tapi puji syukur Victor berhasil benar-benar membunuh monster itu. Setelah Victor kembali menikam jantung monster tersebut, akhirnya mimpi buruk telah usai. Mereka berhasil membunuh seekor monster yang tercipta dari sebuah ambisi gila yang seharusnya tidak pernah terfikirkan. Singkat waktu, fajar pun tiba. Terlihat jika Igor baru sadarkan diri. Namun Victor sudah tidak berada di sana. Kemudian Lori pun datang membawa sepucuk surat yang dititipkan oleh Victor untuk Igor. Dearest Igor. Sampai di sini film pun berakhir. Dalam surat itu Victor berkata jika ia tahu di mana letak kesalahan mereka berdua dan ia akan segera kembali memanggil Igor jika Victor telah berhasil memecahkan solusi dari kesalahan mereka. For now, your life is your own. Kemudian Victor juga berkata jika saat ini Igor bebas untuk menjalani kehidupannya. Dan Victor berkata jika Igor akan selalu menjadi ciptaan terbesarnya.
You are and will remain my greatest creation. Terima kasih buat kalian semua yang udah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan kurang dalam penyampaian. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah menarik dari RFK Story. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Akhir kata gue ucapkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.